Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, aku Ramadhan Nabila Maharani dengan NIM 036. Aku Muhammad Saludin dengan NIM 153. Aku Muzena dengan NIM 037. Pada video ini kita akan mengerjakan tugas observasi mata kuliah ortopedagogi. Observasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ortopedagogik. Selain itu juga observasi ini bertujuan untuk menambah wawasan kami sebagai observer mengenai karakteristik dan kegiatan pembelajaran pada anak yang memiliki hambatan berupa slow learner. SD Negeri Sambi Kerep 1 yang beralamat di Jalan Raya Sambi Kerep nomor 41 Surabaya merupakan sekolah dasar negeri yang telah diakui kualitasnya dengan predikat akreditasi A. Terletak di wilayah Kecamatan Sambi Kerep, Kota Surabaya. Sekolah ini beroperasi sejak tahun 2009 dan memberikan pendidikan berkualitas kepada para siswanya. Sekolah ini memiliki luas tanah mencapai 3.405 meter persegi yang memungkinkan pembangunan fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas yang nyaman, peralatan belajar mengajar yang memadai, serta akses internet dan sumber listrik PLN yang stabil. SD Negeri Sambi Kerep 1 juga dikenal dengan komitmennya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tercermin dari penerapan kurikulum yang mutakhir dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan profesional. Sekolah ini juga memiliki akses internet yang memadai, memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber belajar digital. Sebagai lembaga pendidikan yang berkomitmen terhadap kemajuan anak bangsa, SD Negeri Sambi Kerep 1 terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Sekolah ini juga senantiasa mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan melakukan adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, SDN Sambi Kerep 1 selalu melantunkan surat-surat pendek dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di kelas masing-masing. SDN Sambi Kerep 1 merupakan sekolah yang menyediakan ruang kelas khusus bagi penyandang disabilitas. Terdapat ruang sumber yang difokuskan untuk memberikan pembelajaran kepada anak disabilitas. Fasilitas yang disediakan pada ruang sumber sangat memadai untuk menunjang pendidikan bagi anak disabilitas. Terdapat 20 siswa penyandang disabilitas yang berada di ruang sumber. Ruang sumber terbagi dalam 2 sesi pembelajaran, yaitu pada pukul 7 sampai 9 dan pukul 9 sampai 11 siang. Namun pada hari Jumat, ruang sumber seluruh siswa masuk secara bersamaan. Pada video ini menampilkan siswa-siswi yang berasal dari kelas ruang sumber yang sedang melakukan pembelajaran di ruang kelas, yaitu berupa olahraga. Video observasi ini berfokus kepada anak yang memiliki hambatan berupa slow learner. Fahri lambat dalam menerima dan memahami sesuatu. Perlu penjelasan yang lebih mendetail dan berulang untuk bisa dipahami oleh anak. Konsentrasi Fahri juga mudah terganggu, sehingga sulit untuk fokus dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemampuan belajarnya yang rendah dan sulit untuk mengingat penalaran. Kemampuan dalam memecahkan soal juga lambat, sehingga harus ada pembeda antara soal yang diujikan untuk anak reguler dan untuk anak yang slow learner. Dalam bersosialisasi, Fahri berbaur cukup baik dengan teman-temannya. Walaupun dalam kondisi tertentu, Fahri lebih suka sendiri. Sulit untuk mengungkapkan apa kesulitan yang dia hadapi kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya, Fahri akan diam lebih lama untuk memproses pertanyaan yang baru saja dia dengar. Dalam berkomunikasi, sebenarnya Fahri tidak memiliki hambatan yang cukup serius. Fahri mampu berkomunikasi 2 arah dan mampu merespon sekitarnya dengan cukup baik. Di sekolahnya, Fahri dipulangkan lebih awal dibandingkan anak-anak lainnya. Hal itu disebabkan Fahri lebih mudah lelah setelah menerima pembelajaran.
Video observasi ini diambil ketika SDN Sambi Kerep 1 sedang melaksanakan penilaian akhir semester. Ica merupakan salah satu siswi yang berasal dari kelas 5A. Dapat dilihat dari proses pengerjaan soal, Ica masih mengalami kesulitan dalam memahami soal. Saat mengerjakan, ia mengalami hambatan dalam penjumlahan dan pengurangan. Selain itu juga dilihat dari proses pengerjaannya, Ica belum memahami secara jelas materi pembelajaran yang sedang ia kerjakan. Ia juga terkadang kesulitan dalam menuliskan kata-kata. Saat melakukan observasi ini, observer sangat sekali jarang melihat Ica berinteraksi dengan temannya. Ia hanya berinteraksi seadanya dengan teman sebayanya. Selain itu juga, saat jam istirahat, Ica lebih memilih untuk berdiam diri di kelas daripada pergi ke kantin. Ia lebih memilih untuk memakan bekalnya di kelas bersama wali kelasnya daripada harus turun ke kantin. Saat pembelajaran efektif berlangsung, Ica diposisikan di paling depan, tepat di tempat duduk wali kelasnya, agar Ica dapat memahami materi yang disampaikan oleh wali kelasnya secara langsung. Selain itu juga, wali kelasnya juga memberikan pendekatan secara langsung kepada Ica dan menjelaskan ulang kepada Ica. Untuk ruang kelas yang disediakan untuk anak berkebutuhan khusus itu udah berjalan sejak tahun berapa? Ada anak berkebutuhan khusus itu sekitar tahun 2011. Terus fasilitas yang disediakan buat anak-anak ABK apa aja? Dari awalnya sih hanya kita memberi fasilitas semacam kelas sumber. Kemudian semakin tahun jumlah anak-anak, karena kita dulu SDN Sambi Kerep 1 ini dalam satu kecamatan ditunjuk sebagai sekolah inklusif dulu. Cuman untuk tahun pembelajaran tahun ini ya, itu kan sekarang semua sekolah sudah tidak diperbolehkan untuk menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi semua anak berhak sekolah dimanapun yang dia inginkan. Kalau dulu satu kecamatan yang merupakan sekolah inklusif itu sini, jadi anaknya banyak sekitar 50 lebih. Akhirnya Bapak Kepala Sekolah memberikan kebijakan untuk bagi siswa yang seluruhnya masih sekiranya bisa berbaur dengan teman-teman reguler, dimasukkan ke kelas reguler. Untuk anak-anak yang Down syndrome, bisu tuli itu di kelas sumber. Dan dulu itu dipegang Pak Kusnainin sama Bu Trialis yang lulusan sekolah PLB. Tetapi tahun ini Bu Trialisnya itu diterima P3K di sekolah lain SDN Gundi, jadi tinggal Pak Kusnainin satu orang. Akhirnya agak kewalahan, akhirnya dipilah. Ada beberapa anak yang harus masuk ke ruang reguler. Berarti untuk saat ini guru buat anak berkebutuhan khususnya ada berapa? 1. Terus untuk Cuman ada sih sebenarnya kita kedatangan lagi 1 orang guru, cuma dia SK-nya di guru kelas. Itu namanya Bu Ita itu, dia lulusan PLB juga. Terus untuk kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran. Kalau bagi kami guru kelas, karena anak-anak ini kan hanya tipenya slow learn, lambat. Jadi biasanya setelah kami menjelaskan secara klasikal, saya duduk di samping anak-anak yang slow learn ini tadi, menjelaskan secara khusus dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dia. Harus menjelaskan ulang. Atau kalau memang tidak bisa, saya beri materi yang berbeda dengan teman. Berarti untuk anak-anak yang kayak gitu tadi, itu ada pembeda penyampaian ya? Seperti yang saya katakan tadi, awalnya saya samakan. Ya, ketika saya lihat kok dia tidak bisa menguasai, akhirnya saya berikan penjelasan ulang dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana supaya dia lebih bisa memahami. Berarti buat kurikulum yang dipakai sama ya Ibu? Sama. Namanya siapa? Ica. Nama panjangnya? Faisa Sarah. Dipanggilnya Ica. Umur 12. Oke. Pelajaran yang paling disuka? Matematika. Terus apa lagi? Terus
PKN. Oke, terus kalau yang paling nggak suka? Inggris Bahasa Inggris. Sama? sama Indo. Bahasa Indonesia. Susah. Bahasa Inggris susah ya. Terus biasanya kalau main sama teman suka sama deket sama siapa? Aceng. Siapa? Aceng. Acem. Acemnya mana Acem? Ini Oh yang depan sini. Sekarang di kantin. Kenal sama teman-temannya semua kan dari